Wait ya, saya aktifkan dulu TikToknya sebentar buat live streaming kita hari ini. Kita akan ngomongin hal-hal seru yang berkaitan dengan public speaking. Wait, oke, saya kasih tahu dulu judulnya. Beda banget nyanyi sama public speaking. Sama bicara. Oke, go live dulu di TikTok, go live dulu di LinkedIn, go live dulu di Instagram, dan mari kita seru-seruan hari ini biar lu pada paham ilmu bicara bersama Bicara Itu Mudah. Wait ya, gue setting dulu. Oke, semua udah oke. Create new podcast, record. Allow, sebentar ya, gue setting dulu semuanya record now. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Senin. Semua teman-teman Bicara Itu Mudah di seluruh Indonesia. Hari ini tepat 27 Agustus 2023. Kembali lagi bersama kami Bicara Itu Mudah. Dari sesi hari ini cukup simple. Gue akan berbagi tentang satu hal yang membuat gue tergelitik karena gue mendapatkan informasi yang seru banget bahwa ada netizen yang sering bicara, kok public speaking itu sama nyanyi beda ya? Karena tergerak dari fakta itu, makanya gue malam ini mau berbagi, dan kalau teman-teman semua lihat mata gue lagi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, itu karena gue sedang live streaming di 6 platform. Jadi buat yang pencinta Instagram silahkan, pencinta TikTok silahkan, pencinta LinkedIn silahkan, pencinta YouTube silahkan, Facebook, dan pencinta podcast silahkan. Semoga teman-teman malam ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, baik yang rezekinya baru gajian ataupun yang masih belum dapat gajian, walaupun yang kemarin Sabtu Minggu nggak kemana-mana, walaupun yang kemarin Sabtu sempat traveling piknik seperti saya dan seluruh anggota kantor Cargo Partner Indonesia, yang hari ini golf, yang hari ini masih mancing atau mager, terserah. Yang penting tema hari ini adalah gue mau berbagi gimana sih bedain nyanyi, ulangi ya, gimana sih bedain nyanyi dengan public speaking. Yang belum pernah ketemu dengan saya live streaming, perkenalkan sekali lagi nama saya Ikrar. Saya adalah seorang profesional yang sudah tahun ke-24 berkecimpung dalam dunia bicara, presentasi, dan saat ini saya menjadi commercial head di perusahaan Cargo Partner Austria. Oke, dalam kesenjangan keseharian saya selalu berbagi dan saya selalu membuka kelas untuk bicara itu mudah. Halo teman-teman di Instagram, halo teman-teman di TikTok, halo teman-teman di Facebook, di podcast, di YouTube, serta di LinkedIn. Faktanya, orang suka menyamakan antara public speaking dengan nyanyi. Gue bukan penyanyi, jadi gue nggak akan bahas dari sisi penyanyinya, tapi gue akan bahas dari sisi public speakingnya. Jadi kalau teman-teman nanti dari penjelasan saya ada yang ingin bertanya, tanya. Kalau nanti belum sempat saya jawab, diulang aja pertanyaannya, karena nanti di akhir sesi setelah 15 menit, 20 menit gue berbagi, gue akan buka sesi tanya jawab. Alright, semoga lu pada ngebantu besok yang pada mau tampil, pada mau bicara, dan keseruan-keseruan lainnya. Jangan lupa, sebelum panjang lebar, teman-teman selalu membuka website kita www.bicaraitumudah.com, dan dari sana teman-teman bisa melihat apa-apa yang kami punya. Dan untuk semua kelas regular weekend, jangan lupa 2 September Bicara Itu Mudah akan berbagi lagi kelas berbayar untuk intensif, umum, dibuka untuk profesional di atas 19 tahun, 21 tahun, di Menteng. Jadi udah gue podcast, udah gue broadcast juga flyernya dan semua-semuanya. Halo Mas Brigas, yes udah balik dari piknik, udah, karena besok kita akan ada lagi meeting dengan customer di daerah-daerah, kalau nggak salah MT Haryono besok, dan gue akan lanjut untuk golf di Palm Hills, di Sentul, dekat mana warga Sentul, ada warga Sentul di sini, kalau ada warga Sentul di sini, besok gue akan ada di sana di Palm Hills untuk entertain dengan tim dan untuk golf ya. Baik, malam ini saya akan berbagi mengenai gimana sih nyanyi dan public speaking. Apa persamaannya, apa perbedaannya. Jadi sekali lagi, lu boleh tanya apapun juga.
tentang public speaking, tapi jangan tanya nyanyi ke gue karena gue bukan ahlinya nyanyi. Dan yang paling seru adalah malam ini gue akan kasih tahu persamaannya dulu. Persamaannya adalah orang-orang dalam dunia public speaking itu adalah orang-orang yang kalau nyanyi dan kalau bicara itu sama-sama dari yang disebut dengan suara diafragma. Ulangi ya. Jadi orang-orang yang sering banget public speaking, orang-orang yang sering banget untuk bicara atau yang sering nyanyi itu suaranya bukan dari sini, bukan dari dadanya tapi dari diafragma. Itu adalah persamaannya. Jadi kalau lu nggak pernah bicara di depan banyak orang dengan menggunakan suara diafragma, maka Anda belum bisa dikategorikan sebagai seorang pembicara karena pembicara dan penyanyi itu sama-sama menggunakan suara diafragma. Yang mau tanya-tanya lebih detail tentang kelasnya Bicara Itu Mudah, Anda boleh WhatsApp saya atau Bicara Itu Mudah di 0817 660 1453. Ulangi ya, 0817 660 1453. Dari fakta yang gue temuin, komentar-komentar teman-teman di seluruh Indonesia, suka ada yang menyamakan dan membeda-bedakan public speaking dengan nyanyi. Of course beda. Sekarang gue mau perdalam, gue mau bedah dari sisi public speakingnya. Dan perhatiin ya, selama gue berbagi sama lo semua, gue akan berbagi tanpa teks, gue akan berbagi tanpa bantuan apapun di depan gue akan berbagi langsung spontan biar teman-teman jadi paham gimana caranya bicara kok bisa lancar tanpa ae, tanpa apa itu, apa namanya mungkin atau keluarga filler lainnya. Untuk seluruh netizen yang belum pernah kenal gue secara live, lu sekarang bisa liatin sosoknya yang kalau bicara tanpa filler, bisa bicara spontan dan selalu berbagi atas ilmu-ilmunya yang gratis lewat sosial media. Yang mau intensif otomatis lu mesti invest waktu, biaya, dan invest tempat. Gue balik lagi sekarang gini, gue punya murid adalah seorang penyanyi. Di samping penyanyi, murid gue seorang MC. Nah, waktu gue tanyain, Kak, apa perbedaannya nyanyi dengan public speaking? Terus dia nggak bisa menjawab secara pasti perbedaannya, tapi dia bisa menjawab secara pasti persamaannya. Persamaannya apa tuh? Persamaannya adalah sama-sama menggunakan suara diafragma. Terus begitu gue bedah lagi, perbedaannya apakah? Terus akhirnya dia ngomong, yang saya pahami Mas Ikrar, perbedaan antara nyanyi dengan public speaking adalah, kalau nyanyi itu lu udah tahu teksnya. Terus gue tanya, gimana kalau public speaking yang menggunakan teks? Itu namanya pidato. Pidato tuh pakai teks ya. Terus dia mikir lagi, oh iya, sama ya. Jadi public speaking itu juga ada ya Mas Ikrar dengan menggunakan teks. Ada pidato pakai teks. Berarti sama dong. Ada dua samanya lagi. Jadi sama-sama menggunakan teks. Terus saya bilang, ada public speaking yang nggak menggunakan teks. Ada. Terus dia bingung. Jadi tanpa teks saya bilang. Setengah jam, bisa setengah jam. 1 jam, bisa 1 jam. Bisa 4 jam tanpa teks. Wah, mulai dia. Gimana tuh Mas Ikrar? Kok orang bisa bicara ngalir berjam-jam tapi nggak pakai teks? Sedangkan kalau nyanyi, paling banter satu lagu yang lo ulang-ulang paling 5 menit, 6 menit, betul nggak? Habis itu lo mau nyanyi berikutnya, lo udah tahu nge-bridging antara audiens untuk meninggalkan lagu yang lama menuju lagu yang baru. Bridgingnya juga gue rasa nggak bakal lama-lama. Paling banter bridging lo 2 menitan kalau dalam dunia nyanyi, betul? Tapi dalam dunia public speaking adalah sangat berbeda. Sangat berbeda apa nih Mas Ikrar dengan menyanyi? Jadi kalau menyanyi, walaupun gue bukan seorang penyanyi, gue hanya berasumsi. Jadi tolong para penyanyi yang ada di luar sana yang merasa lu adalah penyanyi profesional, lu boleh kasih komentar lu boleh kasih saran-saran lu, apa yang membedakan dengan public speaking. Jadi di mata gue, public speaking itu jauh lebih luas persiapannya dibandingkan menyanyi.
Persamaan persiapannya adalah lu nggak boleh sakit. Ulangi ya. Persamaan persiapannya adalah lu nggak boleh sakit. Karena kalau orang mau nyanyi sama orang public speaker, mau dia speaking terus dia sakit, itu berantakan. Yang paling parah dan ditakuti bagi seorang penyanyi ataupun seorang public speaker adalah kalau lu kena batuk yang akut. Batuk sehingga suara lo sampai nggak bisa keluar gitu. Sampai suara lo kayak mau hilang. Itu bahaya banget. Itu persamaannya. Lalu perbedaannya di mana Mas Ikran? Perbedaannya adalah nyanyi itu improvisasinya sedikit. Tapi kalau public speaking, improvisasinya bisa banyak. Bisa banyak. Ada lagi persamaannya. Nyanyi itu nggak boleh lu sambil nyanyi. Misalnya lu nyanyi lagu-lagu, oke, let's say gue kasih contoh, misalnya lu nyanyi lagu yang lagi hits, yaitu yang digemari oleh semua generasi, misalnya lagunya Dewa 19 ya. Misalnya ya, pada saat lu nyanyi Dewa 19 atau lu seorang penyanyi profesional, kan lu nggak bisa menyanyi, contoh ya, gue kasih liriknya ya, misalnya gini, separuh nafasmu, apalagi ya, kan nggak bisa nyanyi begitu. Harusnya kan separuh nafasmu, kan langsung, lu nggak bisa pakai ae. Sama, public speaking itu nggak boleh lu bicara pakai ae, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jadi kalau yang belum paham ilmu public speaking mengatakan ae itu loading, enggak. Loading itu kalau lo perhatikan cara gue bicara malam ini, perbedaannya dengan menyanyi adalah kalau menyanyi itu temponya udah jelas ketukannya. Namun kalau public speaking tuh bisa lo atur ketukannya dengan lo sendiri. Jadi ada yang namanya ilmu dalam public speaking, yaitu ilmu diam. Jadi kalau teman-teman perhatiin nih, yang belum pernah menyaksikan gue live langsung ya, atau lo hanya menyaksikan gue live melalui sosial media. Nanti kalau Anda menyaksikan saya live di perusahaan Anda undang saya untuk berbagi di perusahaan Anda, atau untuk bicara di perusahaan Anda akan lihat yang namanya the power of silence, yaitu pause sejenak. Pause sejenak adalah skill dari seorang pembicara yang nggak semua orang punya. Kalau nyanyi lo nggak bisa pause sejenak, nggak bisa. Kecuali misalnya pada saat lo nyanyi, tiba-tiba ada audiens atau penonton ngelemparin lo botol. Baru lo berhenti nyanyi, bisa. Namun hari ini aja nih, menit ke 10 gue bicara, gue belum pernah sekalipun keluar ae di gue bicara. Ini yang gue pengen ngajarin ke seluruh orang Indonesia. Siapapun Anda, apapun jabatan Anda kaya raya pun atau Anda miskin belangsak, Anda mempunyai posisi atau Anda nggak punya posisi, ngomong itu sewajarnya tanpa ae. Karena jadi enak didengarnya. Karena jadi nyaman didengarnya. Karena terdengar Anda itu confidence menyampaikannya. Betul nggak? Samanya kayak nyanyi adalah, kalau nyanyi, ilmu pause, ilmu mencoba untuk mendiamkan suasana itu nggak se-fleksibel public speaker. Mau sok bayangin aja ya, misalnya gue lagi nyanyi nih, gue ambil lagi potongannya lagu Dewa 19 gitu misalnya. Coba dengarkanlah sumpahku. Kan lucu gue diem gitu ya. Nggak boleh nyanyi itu diem, karena bandnya akan ada. Tapi kalau gue jadi seorang pembicara, gue akan ngomong begini, contoh. Teman-teman, hari ini gue mendapati kenyataan bahwa ilmu bicara itu dipelajari. Boleh. Malah yang namanya kemampuan pause, kemampuan untuk mendiamkan sejenak, itulah kehebatannya pembicara dibandingkan penyanyi. Jadi kalau Anda itu pause sejenak, diam, kayak misalnya teman-teman lagi perhatikan saya bicara malam ini. Pada saat saya diam itu sejenak, itu saya loading. Saya loading kosakata selanjutnya. Jadi loading itu nggak pakai ae.
Loading itu disiasatinya dengan Anda diam sejenak untuk bisa mengucapkan beberapa kata-kata selanjutnya. Disinilah perbedaan besar antara nyanyi sama public speaker. Kemudian, apa gunanya pause atau berhenti sejenak? Bukan hanya Anda sebagai pembicaranya meloading kosakata di kepala Anda, yang saya yakin kosakata Anda juga nggak banyak karena kebanyakan ngeteks dan komen. Jadi untuk suruh netizennya bicara itu mudah, yang di-reply oleh Mimin, jadi Anda yang suka kena ulti, itu karena Anda diminta untuk bisa bicara, bukan bisanya ngetik dan komentar doang. Jadi pause itu atau diam sejenak dalam ilmu public speaking adalah membuat pembicara bisa meloading kosakata selanjutnya. Sehingga dia terbebas dari AE. Terus apalagi kegunaannya pause yang nggak bisa dilakukan oleh penyanyi. Pause itu adalah, atau berhenti sejenak bagi seorang pembicara, membuat audiens mendigest informasinya. Membuat audiens mendigest informasi Anda. Makanya saya kalau lagi lihat ada orang tampil bicaranya cepet banget, kayak kereta api, kayak jet, wush gitu, langsung saya stop. Karena saya yakin 100%. Audiensnya nggak akan nangkep yang lo omongin. Disinilah mulai terlihat perbedaan antara penyanyi dengan pembicara. Terus yang paling seru adalah, walaupun gue bukan seorang penyanyi, jadi silahkan kalau teman-teman ada yang menjadi penyanyi, teman-teman bisa memberikan masukan terhadap apa sih perbedaannya menyanyi dengan public speaker. Silahkan ya, karena saya mau bicara dari public speakingnya, bukan dari penyanyinya. Cuman saya ingin membandingkan sedikit dari pengetahuan saya, karena saya tergerak atas pendapat netizen yang banyak banget di sosial media mengatakan bahwa, wah, gampangan nyanyi ya daripada public speaking. Of course, nyanyi juga nggak gampang. Anda harus belajar diafragma, Anda harus punya yang namanya ya, suara yang bergetar itu loh, gitu, vibra. Tapi jadi pembicara nggak perlu punya vibra. Bayangin ya, Cecep sama Triza ngobrol, tapi Triza ngobrolnya begini. Selamat datang, saya dari Gresik. Kemudian Cecep nimpalin, apa kabar Mas Riza? Nggak bisa, itu perbedaan besarnya. Jadi nggak ada vibra di public speaker. Tapi di penyanyi lu wajib ada vibranya. Wajib, kalau nggak ada vibranya lu nggak bisa menguasai ilmu nyanyi. Tapi kalau di public speaking, nggak ada vibranya. Kalau ada vibranya, orang takut dengerin lu ngomong. Jadi hanya satu topik aja saya bisa membuat live streaming untuk memberikan gambaran bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh penyanyi, namun bisa dilakukan oleh public speaker. Tapi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh penyanyi yang nggak boleh dilakukan oleh public speaker. Ya, benar nih kata Andika. Yang nonton juga gemeteran kalau lu lagi public speaking, tiba-tiba lo ngomong gini, Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini saya akan menggunakan. Nggak bisa kan? Yang nonton jadi ketakutan, ini ngomong siapa kok suaranya bervibra. Jadi teman-teman seluruh sosial media yang hari ini lagi gabut nggak ngapa-ngapain, lagi mendengarkan inspirasi ataupun ilmu-ilmu yang coba saya bagikan secara gratis, keseruannya seorang penyanyi berbeda tentu dengan public speaker. Kalau menyanyi, misalnya Anda diminta tampil menyanyi, PR-nya nggak sebanyak kalau public speaker diminta tampil. Nggak sebanyak kalau pembicara diminta tampil. PR-nya banyak loh. Kalau Anda dibayarnya udah serius duitnya, Anda diminta tampil bicara, itu PR-nya banyak. PR-nya banyak. Salah satu PR yang paling utama adalah Anda harus tahu persis kalau jadi pembicara, yang akan hadir itu siapa. Ini nggak main-main loh. Saya diminta bicara di sana-sini, dibayarnya serius duitnya, saya nggak bisa hanya lenggang kangkung, modal nekat, modal ganteng, modal tinggi, modal keren, model bicara nggak pakai fillers, nggak bisa. Tapi saya harus research.
ini siapa yang ngundang saya? Siapa jabatan-jabatan tertingginya? Siapa yang akan hadir? Mereka dari golongan apa? Mereka ini berapa lama di perusahaannya? Apa yang mereka pahami saat ini? Apa yang ingin mereka mengerti nantinya? Lalu apa yang ingin mereka perbaiki? Udah sampai segitu, bro. Levelnya jadi pembicara kalau Anda udah profesional seperti saya. Jadi kalau Anda ngundang saya ke perusahaan Anda untuk tampil, itu persiapan research saya gila-gilaan. Nggak semena-mena kok semeta-meta lagi. Nggak semena-mena Anda panggil saya lalu merasa saya sudah punya jam terbang puluhan tahun bicara saya akan lenggang kangkung ke perusahaan Anda dan bicara. Tidak. Tidak. Nanti ya 10 menit lagi gue akan buka tanya jawab. Teman-teman yang pada mau tanya. Yang belum gue jawab lo ulang sampai gue jawab. Jadi hari ini gue akan berbagi dulu mengenai ilmunya. Baru habis itu Anda yang nanya. Oh iya, untuk yang belum pernah punya nomor handphonenya Bicara Itu Mudah, Anda bisa ketik di 0817 660 1453. Ulangi ya, 0817 660 1453. Untuk seluruh Indonesia, Anda bisa datangkan Bicara Itu Mudah dengan private, dengan perusahaan. Kalau untuk perusahaan, kita harus telepon-teleponan dulu untuk mengerti dengan baik apa kebutuhan Anda dan bagaimana modul kami bisa membuat kebutuhan Anda terpenuhi. Tapi kalau Anda adalah kaya raya, anak sultan di daerah Anda nggak mau nunggu kelas reguler di daerah Anda bisa datangkan kami secara khusus, terbangkan kami ke daerah Anda, kita akan belajar di sana seharian penuh, dan jangan lupa ongkos tiketnya dibayarin. Kalau misalnya Anda mau Zoom karena belum mampu mendatangkan kami, kita akan Zoom 4 kali pertemuan berbayar, silahkan. Nanti akan saya ajarin persis, walaupun tidak se-impact pada saat ketemu langsung, namun kira-kira bisa lah. Balik lagi. Ketika saya lagi mau manggung, ngomong, berbicara, tiba-tiba saya ketemu penyanyinya, saya suka tanya, Mbak kalau dia penyanyinya perempuan, atau Mas kalau dia penyanyi laki-laki, nggak pernah ada antara Mbak dan Mas, nggak pernah ada ya, nggak pernah ada. Jadi gue belum pernah ketemu penyanyi yang hibrid antara Mbak dan Mas, gue belum pernah ketemu. Jadi suka gue tanya, Mas, gimana persiapannya mau nyanyi malam ini? Atau siang ini? Dia bilang, biasa aja Mas, ini kayak udah ordinary days. Jadi saya hanya tahu song lagunya apa, mereka inginkan lagunya seperti apa, kemudian nanti sapaan saya mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Oh gitu aja, iya. Kalau Mas Ikrar gimana? Wah persiapan saya panjang, saya harus tahu ini, harus punya ini. Wah berat ya jadi pembicara, berat lah. Bayarannya kan gedean pembicara daripada penyanyi. Ya nggak juga, kalau Anda sudah penyanyi selevelnya diva-diva Indonesia, gila bayarannya. Jadi saya balikin lagi kepada teman-teman yang sampai hari ini, tanggal 27 Agustus 2023, belum pernah sekalipun Anda live streaming, belum pernah sekalipun Anda berbagi, belum pernah sekalipun Anda cuek untuk buka kelas, belum pernah sekalipun Anda bicara, berbagi ilmu Anda yang sudah puluhan tahun, belasan tahun ilmu Anda, maka saya akan kasih beberapa hal-hal yang bisa jadi sebagai bekal Anda untuk Anda mampu berbicara dan mampu berani live streaming seperti yang saya lakukan malam ini. Sebetulnya yang pertama itu adalah jangan pernah mempunyai self-diagnostik ke diri Anda yang jelek. Jangan pernah. Jadi kalau misalnya teman-teman saya di Instagram, di TikTok, di podcast, di Facebook, di YouTube, di LinkedIn, di Anchor, di whatever you punya, sosial media saya pasti punya, Anda tuh sering mengatakan kepada diri Anda bahwa Anda itu nggak pantas. Malah sering banget gue lihat di komentar-komentar yang Bicara Itu Mudah, gue sering banget lihat gue nggak ganteng Mas Ikrar, gue cadel, fisik gue nggak sempurna. Gue cuma mau bilang, kalau lu pernah tahu ada seorang pembicara yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, lu akan malu bicara begitu. Beneran, lu akan malu. Terus gigi saya berantakan Mas Ikrar, gigi gue nih. Kurang berantakan apa? Kagak ngaruh semua itu. Semua itu hanya menjadi excuse lo untuk tetap nggak bisa bicara depan umum. Jadi kalau malam ini ada
selebritis yang kebetulan nonton gue live streaming, yuk, kalau Anda seorang selebritis, Anda sedang diinterview, jangan pakai AE. Kalau teman-teman udah jadi pejabat, nanti diinterview, jangan pakai AE. Nggak apa-apa, kan suka pada banding-bandingin. Iya, Mas Ikrar belum jadi pejabat, mereka udah jadi pejabat, mau apa lo? Enggak, gue nggak mau apa-apa. Gue cuma mau doain lu yang belum jadi pejabat, atau lu yang belum jadi artis, bicara lo diperbaiki dulu, sehingga kalau kelak lo jadi pejabat, lu kelak jadi artis, atau lu kelak jadi tokoh masyarakat, bicara lo enak. Gitu. Jadi tips yang pertama adalah jangan pernah Anda self-diagnostic ke otak Anda nggak bisa. Terus yang kedua, punyalah mentor. Boleh, lo boleh ke toko sebelah, lo boleh ketemu sama si Triza, lo boleh ketemu sama teman-teman yang lain, boleh. Atau ada yang kemarin bilang kalau belajar sama si ibu ini nggak kena mental, boleh. Lo boleh kemana aja asal lo harus punya mentor. Kenapa lo harus punya mentor? Hanya mentor yang mengkoreksi lo kalau lo bicara lo berantakan. Hanya mentor yang ngeliatin mata Anda, kemudian tangan, kemudian diksi, kemudian pilihan-pilihan pause Anda, kemudian kalau Anda apa itu, apa namanya, mungkin hanya mentor yang bisa mengkoreksi. Sosial media lo nggak bisa mengkoreksi, paham? Terus yang ketiga, jangan pernah berharap bicara itu adalah bawaan lahir. Kagak ada. Bicara itu dipelajari. Kebetulan gue mendapatkan privilege pernah bicara, diajarin bicara beberapa lama di luar negeri, di 2 perusahaan, jadi gue bawa ilmunya ke Indonesia. Dan bisa gue pakai dari Sabang sampai Merauke, bisa gue pakai dari seluruh lapisan apapun, gue bisa pakai dan sekarang gue berbagi. Lalu lo mau ikutan kelas intensif gue yang gratis ya hanya di sosial media. Kalau Anda sudah datang ke kelas saya, Anda akan berbayar. Apalagi Anda private. Hanya yang niat yang akan invest private dengan saya untuk belajar langsung one on one. Belajarnya nggak nanggung-nanggung. Anda akan saya kenain mentalnya dulu, lalu Anda tahu bahwa kena mental itu adalah syarat utama jadi pembicara. Sama kayak penyanyi, nggak boleh kan kalau kena penyanyi itu kena mental. Oke? Jadi tipsnya itu aja dulu yang gue mau kasih tau sama lo semua malam ini. Udah hampir 20 menit gue sharing tanpa AE, tanpa apa itu. Sekarang kalau lo mau tanya, lo tanya sekarang. Jadi untuk yang nanya belum gue jawab, bisa lo ulang lagi agar gue bisa membaca pertanyaan lo. Karena gue nggak pakai mimin-mimin untuk gue live streaming. Ada yang nanya, Mas Ikrar, Bang, ada bukunya nggak? Bukunya gue nggak rilis, Mas. Gue nggak pernah percaya dengan membaca buku orang bisa bicara. Gue ulangi ya, gue nggak pernah percaya dengan membaca buku orang bisa bicara. Dan gue adalah orang yang nggak percaya dengan menulis lu bisa bicara. Nggak bisa. Tapi kalau lu membaca, terus lu ucapkan, lu menulis, terus lu ucapkan, baru lu bisa bicara. Jadi buku bagi gue hanya memperkaya kosakata, namun kalau nggak pernah lu ucapkan, nggak pernah nempel di kepala. Jadi tolong diulang lagi pertanyaan-pertanyaannya yang belum sempat gue bacain, karena gue akan ngeliat screen secara sekilas dan itu akan gue bahas, oke? Kalau lo belum dijawab, lo boleh nanya lagi atau lo boleh WhatsApp gue di 0817660143. Sekarang gue baca lagi. Gue sering baca buku, tapi kalau ngomong di depan gagap. Ini yang gue bilang, lo sering baca buku, tapi pada saat lo abis baca buku, lo nggak mengucapkannya. Beda kalau misalnya nih, kebetulan gue punya banyak-banyak buku ya. Gue punya banyak-banyak buku komunikasi di sini. Gue ambil misalnya ini. Aduh, ngambilnya susah deh. Gue kalau habis baca buku nih, malamnya gue live streaming. Yang gue baca, gue ucapkan. Baru di situ diksi kosakata lo nempel di kepala. Paham ya? Jadi kalau cuma baca buku doang, terus lo bilang, Mas kalau gue baca buku, habis gue bicara gue gagap. Ya jelas lah. Jelas, itu jelasnya pakai banget. Makanya seluruh orang yang komentar di sosial medianya bicara itu mudah, suka kita kasih ulti. Bahwa komentar lo, ngetik lo, dengan membaca lo, tidak menjamin Anda bisa bicara kalau Anda tidak pernah melafalkannya. Oke? Yo, siapa lagi yang mau tanya? Bang, tips ngomong di depan orang banyak biar grogi, overthinking hilang. Nah gini nih, gue kasih tau ya. Karena ini kelas gratis, jadi gue akan jawab sesederhana mungkin ya. Kalau yang detailsnya ada di kelas yang berbayar.
Overthinking, seperti yang gue bilang tadi, adalah pembunuh terbesar orang Indonesia untuk nggak bisa bicara. Serius. Apa tuh Mas Ikrar contoh overthinking? Sabar ya, yang belum gue jawab, lo bisa ulang lagi pertanyaan-pertanyaan lo sampai gue selesai dulu ngejawab pertanyaan temen lo ini. Overthinking dimulai dengan yang pertama, aduh gue nggak enak ntar sama orang. Jadi lo kalau udah taruh pesan di kepala lo nggak enak, ntar gue ngomong nggak bisa bikin orang nggak enak, maka orang akan enak ngelihat lo. Ulang ya, kalau lo ya udah ngasih overthinking ke kepala lo, wah kalau ntar gue ngomong gue bisa bikin orang nggak enak, maka orang akan lihat enak ngelihat lo. Terus yang kedua, yang paling parah adalah orang suka overthinking terhadap dirinya hal yang negatif, bukan overthinking terhadap hal yang positif. Contohnya gimana Mas Ikrar? Contohnya nih, wah kalau ntar gue presentasi gue berantakan gimana ya? Lu berantakan beneran. Itu perbedaan besarnya. Tapi kalau lu overthinkingnya lu bilang begini, wah kalau ntar presentasi gue keren banget gimana ya? Itu baru bener. Itu baru lu menyampaikan pesan yang bener ke otak lu. Di situ baru bener. Ya. Yeah. Nah, di TikTok ini serunya sama di sosial media lainnya adalah gue nggak pernah pakai keranjang kuning. Padahal gue disuruh sama TikTok karena followernya udah banyak, pakai dong keranjang kuning untuk jualan produk. Kagak. Gue bilang, gue mau lo yang mau belajar WhatsApp gue aja, 0817-660-1453. Yuk, tanya lagi, gue akan jawab. Siapa lagi yang mau nanya? Bang, cara ngatasin tiba-tiba diem pada saat orang nanya cukup sulit? Oke, nanya cukup sulit. Nih gue kasih tahu tipsnya. Kalau lo jadi seorang pembicara yang punya aturan, audiensnya apa lu? Kita. Ulangi ya. Kalau lu jadi pembicara yang punya aturan bukan audiensnya, tapi pembicaranya. Ulangi ya. Kalau lu lagi bicara di depan umum, yang punya aturan itu pembicaranya, bukan audiensnya. Lalu apa korelasinya dengan pertanyaan yang sulit? Kalau pertanyaan yang sulit lu nggak bisa jawab, ingat aturan yang barusan. Gue yang bikin aturan, bukan lo. Berarti pembicara bisa mengatakan kepada yang bertanya, pertanyaan Anda tidak bisa saya jawab sekarang, saya akan kembali ke Anda setelah paparan saya seluruhnya selesai. Dalam waktu 1x24 jam, saya akan email Anda untuk mencari referensi terbaik. Itu baru pembicara. Ulangi ya. Pembicara tidak harus menjawab pertanyaan dari audiens karena yang ngeset aturannya adalah bukan audiens tapi Anda pembicara. Oh, asik ya. Oke, gue akan selesaikan ini di jam 7.15. Gue kasih bonus ya. Jadi kalau lo mau tanya masih ada 15 menit lagi kita diskusi. Tapi kalau lo mau ikut kelasnya Bicara Itu Mudah di tanggal 2 September, ulangi ya, 2 September 2023 di hari Sabtu, kelas Bicara Itu Mudah, reguler dan private akan ada di Menteng. Ulangi, di Menteng, Jakarta. Untuk seluruh teman-teman Jabodetabek, Bekasi, Bogor, Kerawang, Bandung, lo datang ke Jakarta mendingan daripada lo datangin gue private mahal. Oke, gue akan jawab lagi pertanyaannya untuk teman-teman yang lagi nanya. Contoh kena mental pas bicara gimana? Gampang, Kak. Contoh kena mental pas bicara begini. Lo lagi ngomong nih. Contoh ya. Gue akan ngomong begini. Dalam ilmu public speaking, kita hanya perlu memperhatikan yang namanya engagement. Tiba-tiba ada orang di depan lo, senior, punya posisi, terus dia angkat tangannya, terus dia bilang gini, salah mas. Yang diperlukan adalah isi materinya, bukan engagementnya. Orang kalau udah digituin, kena mentalnya, maka dia akan langsung bilang gini, oh iya pak, maaf pak. Pembicara minta maaf adalah kena mental. Asik ya. Gue adalah orang yang selalu kalau ngajarin orang frontal agar gue menanamkan percaya diri ke semua orang. Kalau Anda jadi pembicara, jangan kena mental sama audiens. Justru Andalah yang wajib ngedrive audiensnya, bukan Anda. Wow. Ini udah pada takjub belum nih? Gue udah 20 menit lebih nih bicara nggak pakai AE dan tanpa teks. Tapi karena gue sayang sama lo semua, karena lo semua pada support akunnya Bicara Itu Mudah, maka gue akan kasih ekstra waktu untuk jawab pertanyaan-pertanyaan lo.
Yang belum gue jawab, ulang lagi pertanyaan lo agar gue bisa ngebaca pada saat gue lagi live streaming. Mas, biar nggak grogi gimana, Kak? Nggak grogi ya. Gini, ini pertanyaan udah sejuta kali ya gue denger. Dan udah sejuta satu kali juga gue jawab. Grogi itu lebih kepada lu nggak punya jam terbang lu. Jadi, kalau orang nggak punya jam terbang, mau Anda belajar sama saya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi Anda tidak pernah praktek, Anda tidak pernah tampil, Anda tidak pernah buka kelas, Anda tidak pernah live streaming, Anda tidak pernah berani sharing, nggak ada gunanya. Ulangi, nggak ada gunanya. Ulangi ya, ini kayak tukang lagi lewat nih, tukang ronde. Aduh, kenapa dia lewat pas gue live streaming ya? Kalau bisa gue panggil tukang ronde itu enak banget tuh, anget-anget. Jadi grogi itu karena lu nggak punya jam terbangnya. Makanya gue sering bilang, Mas Ikrar, belajar di Bicara Itu Mudah itu berapa kali? Gue bilang, lu belajar sama gue hanya sekali. Sekali, bukan setiap minggu lo datang seperti kelas-kelas lainnya, bukan, hanya sekali. Tapi abis itu lo nggak praktekin ilmu yang gue berikan, abis itu lo nggak jalanin yang gue katakan, abis itu lo nggak lakukan yang gue kasih himbauan, ya gue nggak bisa bantu lo, karena emang sampai di situ level lo. Gitu ya. Oke. Lagi ya, kalau yang mau tahu lebih banyak, lo bisa cek postingannya di Bicara Itu Mudah. Gue udah posting seluruh kelas-kelas yang Bicara Itu Mudah di bulan September ini. Untuk seluruh orang daerah yang mau mendatangkan saya, kalau Anda kaya raya sekali, datangkan saya untuk keluarga Anda. Tapi kalau Anda punya perusahaan, Anda datangkan saya buat perusahaan. Tapi kalau kelas reguler di daerah nggak ada. Saya hanya menggelar kelas reguler di daerah ketika ada perusahaan yang mengundang saya di daerah. Saya akan jawab lagi pertanyaannya. Ulang lagi pertanyaan lo kalau gue nggak sempat menjawab. Karena gue nggak pakai mimin, jadi tolong lo tanya ulang lagi, gue akan sempat bacain. Bang, cara memperbaikinya agar si belibet pas ngomong gimana? Belibet pas ngomong gimana? Nih, gue kasih tau, Kak. Orang itu nggak pernah belajar bicara karena belajar bicara itu harus dipelajari. Nggak pernah ada bicara itu dipelajari secara formal, di sekolah, di kerjaan, nggak ada. Jadi Anda memang harus mendapatkan ilmu itu. Makanya kalau sekarang ini Anda lihat saya ngomongin nggak belibet, nggak pakai ae, nggak pakai apa itu, apa namanya, mungkin nggak ada body language saya yang mati karena saya menguasai yang namanya struktur bicara. Struktur bicara adalah struktur yang membuat Anda bicara tanpa belibet. Tanpa belibet, tanpa lompat-lompat, dan tanpa kusut. Makanya saya praktekkan malam ini. Biar yang belum pernah melihat saya tampil jadi kena mental. Gile, nih orang tampil nggak pakai teks, spontan, nggak ada ae-nya, bahasa tubuhnya jelas, matanya tetap melihat ke screen, dan diksinya luas. Karena apa? Karena saya mengerti struktur bicara. Jadi struktur bicara itulah yang membuat saya bisa tampil di mana saja tanpa persiapan, tanpa teks, tanpa resah, tanpa minder, bukan karena saya ganteng, bukan karena saya tinggi, bukan karena saya tapi karena saya mempelajarinya waktu itu dengan invest waktu, invest uang, invest capeknya saya, tapi saya akhirnya membuat ilmu ini berguna bagi saya dan buat orang lain. Oke? Jadi yang belum pernah gue jawab, lu ulang lagi pertanyaannya agar gue bisa mengulang pertanyaan lo ya. Dan yang mau tahu lebih banyak soal Bicara Itu Mudah, Anda bisa WhatsApp di 0817 660 1453. Nanya sampai jam 7.15, habis itu gue akan closing karena persiapan buat kita besok bekerja. Lagi pertanyaannya, saya suka lupa kosakata padahal sudah berusaha untuk dihafal. Menghafal dalam public speaking adalah kesalahan terbesar. Ulangi. Menghafal dalam public speaking adalah kesalahan terbesar. Anda bukan penyanyi. Kalau penyanyi wajib hafal. Ulangi, Anda bukan penyanyi. Kalau penyanyi wajib hafal. Tapi untuk menghafal kosakata dalam public speaking adalah kesalahan terbesar. Kenapa? Karena Anda tidak membiarkan otak Anda untuk mengalir.
Gimana caranya mengalir, Mas Ikrar? Anda harus kuasai ilmu public speaking yang namanya storytelling. Storytelling atau kemampuan bercerita adalah kemampuan yang sangat luar biasa yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin dan bisa memanfaatkan kemampuan bicaranya. Jadi kalau Anda nggak pernah tahu gimana caranya membangun storytelling Anda, jangan harap Anda bisa bicara dengan lancar. Alright. Kita mulai lagi ya. Jadi kalau yang mau ikut kelasnya Bicara Itu Mudah, tanggal 2 September dan tanggal 9 September kita ada kelas reguler dan kelas private di Jakarta, tepatnya di Menteng. Untuk di luar kota, Anda bisa Zoom yang berbayar bersama kami, atau Anda bisa datangkan kami ke kota Anda. Kita lihat dulu pertanyaan lanjutannya adalah, Bang, cara eye contact saat bicara biar nggak kabur pandangan gimana? Nih gue kasih tahu sama lo ya. Gue paling anti ngelihat orang kalau bicara tuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini kita akan, gue paling anti ngeliat orang bicara yang ke atas matanya. Itu kalau Anda ada di kelas saya akan koreksi Anda di saat itu juga. Saya akan benar-benar koreksi mata Anda. Jadi yang namanya orang bicara itu harus berani melihat orang. Bukan ngelihat ke atas, bukan ngelihat ke bawah, bukan ngelihat ke samping, bukan ngelihat ke pojok. Kagak, liatin orangnya. Liatin orangnya. Jadi kalau Anda tidak pernah belajar untuk ngeliatin orangnya saat Anda berbicara, berarti Anda belum bisa public speaking. Caranya gimana? Ya caranya berlatih, berani tampil, sering tampil, dan kalau udah tampil, liatin orangnya. Ngeliatin orang itu bukan kalau gue ngeliatin dia 1 detik. Enggak, ngeliatin itu sambil jalan nih. Lihat nih. Selamat siang Indonesia. Halo bapak-bapak dan ibu-ibu. Hari ini saya senang banget berada di tempat ini bersama teman-teman semua. Kali ini saya akan berbagi mengenai gimana perbedaan antara bernyanyi dan public speaking. Lihat caranya begitu. Kira-kira begitu ngeliatinnya. Jadi audiens itu bukan musuh Anda. Bukan. Audiens itu bukan musuh Anda. Ya. Oke. Masih ada 7 menit lagi, gue akan jawab pertanyaan lo. Yang belum punya nomor handphone yang Bicara Itu Mudah, lo bisa catat 0817 66011453. Karena gue sayang sama lo semua, agar membuat lo bisa bicara, maka gue gelar kelas gratis malam ini untuk lo semua. Tapi untuk kelas yang berbayar, lo bisa WhatsApp gue. Nanti gue akan jawab di sana untuk waktu, tempat, biaya, dan investasi lainnya, dan gue bisa kasih tau lo di sana. Pertanyaannya adalah, cara melatih bisa storytelling, Bang. Jadi untuk ngasih tahu cara storytelling aja, itu dimulai dengan hal yang paling mudah adalah hidup lo. Ulangi ya. Hal yang paling mudah adalah hidup lo. Jadi gue suka banget ngelihat orang-orang yang kalau gue suruh cerita di kelas gue untuk cerita aja nih ya. Jadi gue sering ngelihat itu susah banget suruh cerita tuh susah. Padahal umurnya udah 25 tahun. Ada yang 30 tahun, ada yang udah 40 tahun, ada yang udah 50 tahun. Suruh cerita susah. Kenapa susah? Karena orang-orang ini nggak pernah punya ilmu bicara. Karena orang-orang ini nggak pernah punya mentor. Jadi kalau gue mau kasih tahu sama lo, iya nih sayang, hidungnya gatel terus nih. Sebel. Ingat ya, kalau lo lagi pembicara beneran, nggak boleh garuk-garuk hidung ya. Garuk-garuk hidung, betulin kacamata, betulin rambut, itu kagak boleh ya kalau lo dibayar beneran. Karena ini kelas gratis, lo nggak bayar gue ya, gue bebas-bebas aja. Tapi contoh profesional nggak boleh lo sambil bicara adalah betulin kacamata, kemudian ini hidung, kemudian lo betulin rambut, nggak boleh ya. Jadi yang gue sebutkan tadi adalah storytelling. Berangkatlah dari ilmu Anda selama ini. Berangkatlah dari pengalaman Anda selama ini. Jadi storytelling itu adalah sebuah pengalaman hidup. Makanya gue cukup surprise kalau ada orang yang udah berkarir 15 tahun, 20 tahun, nggak pernah bisa cerita. Untuk bisa cerita gimana? Ya ikutlah kelas Bicara Itu Mudah. Ya. Ada lagi pertanyaannya dari teman-teman kita nih. Kak, kalau misalnya punya penyakit gagap, gue nggak ngerti yang disebut dengan penyakit gagap karena gue bukan dokter. Tapi kalau gagap lo adalah karena lo suka ikut-ikutan temen lo, kalau gagap lo adalah karena lo kalau ketemu orang banyak terus lo gagap, itu bisa dibenerin.
Tapi kalau gagap lu dari lahir, karena ada kesalahan tarik pada saat lu lahir, atau saraf lu ada yang terganggu, gue nggak bisa ngomong karena gue bukan dokter. Semoga lu udah pernah ke dokter. Kalau dokter bilang lu normal, lu cuman karena mengalami depresi atau lu mengalami ketakutan mental sehingga lu gagap, mari itu dibetulin. Itu dibenerin. Ada ilmunya. Ada ilmunya dalam public speaking agar lu nggak gagap. Oke? Gue adalah salah satu waktu gue SD, SMP, SMA, gue gagap. Tapi setelah gue tahu ilmunya, gue diajarin dalam dunia kerja, gue dikirim ke beberapa tempat, oh gini ngilangin gagap. Jadi hilang, gue nggak gagap kalau lagi gue bicara di depan orang. Oke? Yuk investasi lah. Gue yakin kok handphone lo semua pada bagus-bagus, kuota lo banyak, motor lo pada keren-keren, gadget lo pada mahal-mahal. Cuman Anda terlalu pelit untuk belajar bicara. Itu permasalahannya. Dan Anda ingin bisa, nggak bisa. Masih ada waktu 3 menit lagi, gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari seluruh sosial media yang masih ada. Kalau mau tanya-tanya, tanya sekarang sebelum gue tutup sesi malam ini. Bang, saking gugupnya, udah disiapkan jadi buyar. Ya iyalah. Karena kenapa? Karena Anda nggak pernah belajar sama mentor, Anda nggak pernah tahu ilmu bicara, Anda nggak pernah dikasih tahu caranya. Selamanya orang akan selalu buyar ambyar bicara di depan orang karena satu hal tadi, yaitu Anda tidak pernah belajar ilmunya bicara dan tidak bertemu mentornya. Jadi Anda berharap pengen bisa seperti saya, bicara lancar, nggak ada blank spotnya, nggak pakai teks, intonasinya naik turun, keren, bisa bicara diam, bisa melihat orang. Ini semuanya by process, bro. Makanya gue selalu menolak orang-orang yang mau bayar di kelas gue terus bilang, Mas Ikrar, sekali doang bisa? Bisa. Jaminan lu kira ini elektronik ada jaminannya? Kagak. Yang membuat jaminan adalah Anda habis ini berlatih nggak? Anda habis ini berlatih nggak? Itu jaminan. Lah, lu kira ilmu bicara kayak lu beli duren, nggak manis lu ganti? Nggak bisa lah. Alright, halo Mas Aris. Salam ya buat teman-teman di sana ya. Nanti kalau saya kesana lagi saya info ya. Oke, masih ada 2 menit lagi. Gue akan berbagi sama lo semua buat seluruh teman-teman Bicara Itu Mudah yang belum pernah kenal Ikrar. Saya adalah fasilitatornya Bicara Itu Mudah, sekaligus foundernya Bicara Itu Mudah. Lo bisa lihat semuanya di website kita, di sosial media kita. Dan sekali lagi, kalau Anda komentarnya santun di sosial media Bicara Itu Mudah, kami akan santun membalasnya. Tapi kalau Anda komentarnya julid, lo akan kena mental dijulitin sama miminnya Bicara Itu Mudah. For sure. Ingat ya, akun sosial media Bicara Itu Mudah akan membalas semua komentarnya. Jadi kalau Anda kasihnya bagus, kita kasih bagus. Tapi kalau Anda kasihnya berantakan, gue buat lo sebeli kusut dan berantakan. Oke. Ada pertanyaan terakhir yang akan gue jawab adalah, Bak, via online bisa online-nya berbayar Kak, 4 kali pertemuan lewat Zoom. Lo DM aja, WA aja, dan ya, you can contact me at any time, ya. Lalu terakhir adalah, Bang, kalau bicara di depan kaca, bicara di depan kaca itu nggak efektif kalau lu nggak rekam. Tapi yang akan mengkoreksi Anda siapa? Kan itu pertanyaannya. Makanya kalau memang mau investasi di diri Anda buat bisa bicara agar bisa menjual hidup Anda dan diri Anda lebih baik, ya belajar. Belajar punya mentor. Gitu. Oke, teman-teman, cukup ya. Terima kasih malam ini sudah berbagi bersama Bicara Itu Mudah. Dan saya doakan semoga teman-teman bisa suatu saat jadi pembicara mahal, bisa menginspirasi Indonesia, bisa punya live streaming sendiri, bisa ngonten dengan keren, bisa berbagi, bisa ngumpulin orang, bisa menyampaikan inspirasi dengan baik. Dan semoga ilmu saya malam ini membuat Anda seru banget, dan semoga saya bisa menginspirasi Anda. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan. Kita bisa bertemu dalam dunia maya. Semoga kalian diberikan rezeki agar bisa memanggil saya untuk kita bisa bertemu dalam dunia nyata. Langsung dari studio Bicara Itu Mudah, saya Ikrar, founder Bicara Itu Mudah. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.